Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajarnya. Pada pertemuan kali ini, kita sudah memasuki di tema yang ketiga, subtema yang ketiga dan pembelajaran yang ketiga. Materi apa sajakah yang akan kita bahas hari ini? Simak videonya ya anak-anak. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi pelajaran pada muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Apakah kamu pernah membaca teks tentang proses terjadinya bencana alam di media cetak? Jika pernah, itu merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi. Memangnya apa sih teks eksplanasi itu? Simak terus videonya ya anak-anak. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Teks eksplanasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, informasi yang dibuat harus berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, membahas fenomena yang bersifat keilmuan, berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, fokus pada hal umum atau generik, seperti tsunami, banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Lalu yang keempat, bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca terhadap apa yang dibaca. Dan yang kelima, menggunakan tanda baca urutan seperti lalu, kemudian, setelah itu. Selain ciri-ciri tadi, teks eksplanasi juga memiliki struktur. Yang pertama, pernyataan umum atau topik masalah. Pada bagian ini memuat definisi, pengertian, dan perkembangan serta berisi informasi singkat tentang topik yang dibahas suatu peristiwa dan terletak di awal paragraf. Lalu pada bagian yang kedua terdapat deret penjelas. Di bagian ini menjelaskan sebab akibat dari sebuah peristiwa atau fenomena. Struktur ini memaparkan proses terjadinya sebuah fenomena lengkap dengan pernyataan yang sesuai. Bagian ini biasanya terletak di tengah-tengah teks. Lalu bagian yang ketiga adalah kesimpulan atau interpretasi. Bagian ini merupakan bagian terakhir dari teks eksplanasi. Umumnya, interpretasi memuat kesimpulan penulis yang berkaitan dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Kaidah atau aturan bahasa dalam teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kalimat pasif. Yang kedua, menggunakan kata penghubung waktu dan peristiwa. Yang ketiga, terdapat istilah ilmiah. Yang keempat, menggunakan kata kerja material dan rasional. Dan yang terakhir, bersifat informatif. Perhatikan contoh teks eksplanasi berikut ini. Rangkaian listrik adalah hubungan sumber listrik ke komponen-komponen lainnya menjadi kesatuan yang utuh. Rangkaian listrik di rumah dapat berupa rangkaian seri dan rangkaian paralel. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, sedangkan rangkaian paralel disusun bercabang. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah senter. Rangkaian paralel biasa ditemukan dalam rangkaian lampu-lampu di rumah. Rangkaian listrik seri dan paralel memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita menggunakan rangkaian listrik tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang paling penting adalah kita senantiasa menggunakannya secara bijaksana, yaitu menggunakan listrik secara hemat, karena hemat listrik akan menghemat biaya. Setelah tadi kalian membaca teks eksplanasi berjudul rangkaian listrik, sekarang mari kita perhatikan struktur teks pada teks eksplanasi tersebut.
Pada hari ini kita juga akan mempelajari tentang materi perbedaan rangkaian seri dan paralel. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, sedangkan rangkaian paralel disusun secara bercabang. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter, sedangkan rangkaian paralel biasa ditemukan dalam rangkaian lampu-lampu di rumah kalian. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan rangkaian seri. Kelebihannya, proses pembuatan rangkaian seri cukup mudah. Yang kedua, hemat biaya, dan terakhir tidak sulit untuk melakukan pemeriksaan saat terjadi kerusakan. Adapun kekurangannya, jika salah satu komponen rusak, maka komponen lain akan mati atau tidak berfungsi. Nyala lampu tidak sama terang dan penggunaan arus listrik tidak efisien. Lalu berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel. Kelebihannya, tegangan yang mengalir pada tiap bagian sama besar. Bila satu lampu mati, maka tidak akan mempengaruhi lampu lainnya. Dan rangkaian paralel lebih hemat listrik. Lalu kekurangannya adalah biaya lebih mahal karena memerlukan banyak komponen. Yang kedua, kurang efisien dalam mengantarkan arus listrik. Dan yang terakhir, semakin banyak cabang, kuat arus akan semakin menurun. Nah, itu tadi adalah materi pelajaran pada pertemuan kita hari ini tentang teks eksplanasi dan perbedaan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Terima kasih anak-anak, tetap semangat belajarnya.